Oke guys, selamat siang. Saya udah open posisi sell ya. Kenapa saya sell? Nah, di sini udah ada market naik ya. Lahir support resisten, koreksi ya. Lahir support, naik ya, lahir resisten lagi, turun ya, naik lagi, lahir resisten ini nggak bisa ngebreak resisten ini ya, nggak bisa ya. Ini membawa arah harga turun ya, makanya saya tadi langsung sell 3 menit ya. Nah, ini supportnya udah di backout ya, coba kita tarik. Ini supportnya udah di breakout oleh candle ini ya. Biarpun ini membawa arah harga naik ya, tapi otomatis dia udah mengebreak area support ini. Ini adalah momen reversal ya, momen yang banyak dicari oleh para trader ya, khususnya trader-trader yang udah profesional ya. Ini adalah golden momennya reversal ya. Jadi kita harus tahu ciri-ciri reversal. Oke, ciri-ciri reversal saya sudah jelaskan tadi, dimana ada arah tren naik membentuk resisten, lahir resisten ya, turun, lahir support, naik lagi, lahir resisten, turun lagi, naik lagi, turun lagi, dia nggak ngebreak, naik juga nggak ngebreak ya. Jadi resisten ini tidak bisa ngebreak resisten ini ya, makanya dia turun, membawa arah harga juga turun. Di sini membawa arah harga turun, dan candle ini ngebreak area support ini ya, support yang ini. Ini golden momennya apa ya, golden moment reversalnya ya. Ini kalau nanti diberlanjut ya, ngebreak ini bisa jadi dia FTT ya, bisa jadi di sini dia ya akan koreksi di area ini ya. Biasanya dia akan koreksi di area ini kalau memang trennya dia akan cenderung naik ya. Tapi kalau trennya cenderung naik, dia biasanya akan naik. Oke guys, profit ya, profit tadi ya. Oke, di sini udah apa ya, saya akan sell lagi 3 menit ya. Oke, kalau ini berlanjut ngebreak area support yang ini ya, dia akan FTT ya, terus langsung ke sini ya, langsung ke sini. Kita tunggu ya, kita akan sell lagi 4 menit. Aduh, udah buru apa dia. Oke, akan sell lagi ya. Ini target profitnya di sini teman-teman. Biasanya kalau ini jadi koreksi di sini, koreksi ya, dia turun lagi teman-teman, turun lagi, terus di area ini biasanya dia bermain di situ. Nah, itu bermain jadi sandwich kecil ya, konsolidasi. Terus nanti dia nggak bisa kalau dia nggak bisa ngebreak area ini nih, biasanya dia langsung turun lagi, berlanjut turun menembus area ini ya. Dia menuju area ini, nah, area sini. Kalau ini udah ke break ya, biasanya dia naik lagi. Di sini ada resisten nih kecil. Oke, kita besarkan ya. Ini ada resisten kecil ini.
antara inilah dua ini, 1 1 2 3 ya. Kira-kira resisten ini biasanya dia bermain di situ, ya kan, bermain di situ, konsolidasi. Nah, terus dia ngebreak ini, turun lagi dia menuju area ini gitu. Itu udah kebiasaan market. Oke, kita lihat ya, ini golden momennya ya teman-teman ya. Makanya ini bisa dikatakan ini golden momennya apa ya, yang dicari sama para trader ya, trader profesional ya. Oke, dia tetap masih bermain di sini ya kan. Di sini dia bermain karena udah nyentuh support ya, sumbunya ya. Oke, kita lihat apakah ini akan profit. Biarpun nanti naik, nanti saya akan sell lagi teman-teman, karena udah turun ya. Ini resisten semakin turun, ini juga jadi lagi resisten. Oke, profit ya teman-teman ya. Kita akan ambil sell lagi. Oke, kita tengok. Oke ya, ini jadi pendukungnya ya. Ini resisten yang belum bisa di breakout ya, belum saling membreakout ini ya. Oke, tuh ketinggalan teman-teman. Oke, kita akan open posisi 4 menit ya, untuk antisipasi kalau dia naik. Oke, sini ada resisten mau ditujunya. Oke ya, kita tunggu ya. Berarti sini dia, di sini teman-teman ya, dia belum bisa ngebreak ya, baru sumbunya yang nyentuh ya ini ya. Sumbunya ini dua ini nyentuh yang merah. Oh, dia naik teman-teman ya, berarti dia gagal untuk turun ya. Oke, udah ngebreak di sini. Oke, di sini udah ngebreak, kita akan buy, posisi buy ya, selama 4 menit juga ya. Di sini udah, berarti yang ini udah gagal guys, ini gagal, nggak bisa ngebreak area ini ya, nggak bisa ngebreak area ini dia. Dia naik ke atas, ya, dia turun. Di sini ada area support, biasanya dia akan bermain di sini. Di area ini dia akan bermain ya, turunnya ya. Kita akan ambil buy lagi 4 menit lagi ya, biarkan yang bawah loss. Salah, udah ternyata dia nggak mau turun ya. Oke, berarti kita harus lebih teliti lagi teman-teman. Berarti kecenderungan tren ini naik ya, yang tren naik. Ini nggak bisa ngebreak ini ya, nggak jelas. Ini support ini nggak bisa ngebreak support ini, seimbang ya. Oke, jadi dia naik. Oke, kita akan open posisi lagi, buy lagi 5 menit lagi ya. Karena resisten yang ini udah di break ya oleh candle hijau ini ya. Candle hijau ini udah ngebreak area resisten ini. Oke, kita tunggu ya. Tadi udah 3 kali, 1 2 3 4 loss. Kalau turun saya ambil lagi ya, 5 menit lagi ya. Oke, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Oke, udah kompensasi. Oke ya, naik. Tapi kita udah di sini ya. Harapan saya saat tadi di sini dia akan turun. Rupanya sumbunya aja yang nyentuh ya. Dia lahir support, naik lagi ya, ngebreak area resisten ini, candle hijau ini ya. Oke, berarti gagal dia turun. Sekarang dia naik. Oke, saya udah open posisi naik ya. Oke. Oh ya, di sini udah jelas ya teman-teman ya. Sebenarnya di sini harapan saya tadi area resisten ini dia turun ya.
ternyata dia turun bener, cuman dia nggak bisa ngebreak ini, dia naik ke atas. Nah, kalau dia ngebreak ini, area ini, support ini, dia akan turun ke bawah guys, melalui ini dulu ya, rintangannya ini dulu, dia akan turun ke sini. Rupanya dia nggak mau. Kalau dilihat trennya, memang dia trennya naik ya, cenderungan naik. Tadi dari mulai jam berapa ya, di sini dia bermain terus ya. Saya perhatikan di sini dia udah mau cenderung turun ya, udah mau kayak gini ya. Rupanya dia ini nggak bisa ngebreak ini, naik lagi dia. Oke ya, ternyata di sini udah breakout dari area ini ya, breakout dari area ini yang 3 tadi resistennya. Oke ya, cukup jauh. Oke ya, oke, profit prediksi kita tadi ke bawah ya, rupanya dia nggak mau ngebreak. Jadi teman-teman harus sikap ya, kalau udah ada dapat market kayak gini, sebenarnya harus sikap teman-teman ya. Ini kan jelas lahir resisten di BO ya, di breakout resisten ini turun, lahir support, naik, lahir resisten ini nggak bisa ngebreak ini, rupanya dia turun, benar kan? Tadi saya posisi sell ya, turun dapat. Di sini dia mantul ya, naik ke atas lagi. Sebenarnya udah breakout ini, support ini udah breakout bawah, tapi dia membawa arah harga naik ya. Di sini membawa arah harga turun, yang hijau ini koreksi ya, dia turun berapa, 2 candle, rupanya dia nggak sanggup ya nembus area support ini ya, cuman sungguhnya yang nyentuh ya, yang naik lagi. Oke, profit teman-teman ya. Kalau kayak gini ya tetap masih mau naik lagi teman-teman, karena dilihat dari sini dia udah ngebreak ya. Udah ngebreak ya, bodinya pun udah ngebreak ini teman-teman. Coba kita lihat ya, kita lihat bodinya udah ngebreak ya, ini udah ngebreak ini ya, resisten. Tetap dia akan mau naik lagi teman-teman, tapi otomatis dia akan turun dulu ya, koreksi. Biasanya dia turun koreksi, naik lagi ya, naik lagi. Kayak di sini kan udah jelas ini. Kalau kita tarik trend line-nya, dia udah naik ya. Nah, tunggu dia turun baru naik lagi. Oke, profit ya. Oke, 1 menit tadi ya, 5 menit ya. Oke, kita tunggu dia jadi lahir support baru ya. Pakainya profit yang bawah. Kita tunggu teman-teman ya. Ini sebagai contoh teman-teman ya. Kalau trading itu harus fokus ya, harus sikap dikala kita loss ya. Jadi harus tahu mengenali tren. Jadi nggak fokus sama candlenya aja, jadi harus fokus sama trennya juga. Oke ya, profit ya. Nah, di sini dia akan bagaimana ya, kita tunggu di sini. Udah jadi support ya, lahir support baru ya. Tapi ini juga membawa arah harga naik ya. Tapi kekuatannya ini, candle yang ini, yang merah ini, yang merah, candle yang hijau ini belum 50% ya dari kenaikan ini ya. Nanti kalau lihat candle ini, apakah dia 50% apa enggak. Kalau dia sempat 50%, artinya dia turun lagi, naik lagi ya. Oke ya teman-teman ya, saya ulangi lagi. Jadi tadi saya open posisi di mana ya? Oh, di sini ya teman-teman ya.
di area ini ya. Di area ini saya open posisi. Nah ini ya, sudah saya terangkan tadi ya, tren naik, lahir resisten, nah, koreksi, lahir support, ya kan, resisten, support dibatalkan, lahir resisten lagi, turun lagi, lahir support, naik, resisten ini nggak bisa ngebreak ini ya, resisten ini nggak bisa ngebreak ini ya, turun, saya open posisi tadi di sini ya, profit. Nah, dia ke ini candle yang ini udah ngebreak support ini ya, turun, ternyata dia naik, turun lagi. Oke ya, tadi saya sini berharap dia turun, ternyata dia naik. Di sini saya loss tadi ya, dia nggak sanggup ngebreak support ini ya. Oke, ternyata dia di sini bermain lagi. Oke ya. Oke, kita ambil, tarik dari apa ini ya. Oke, dia udah naik ya. Saya pun posisi 2 menit aja ya. Ketinggalan teman-teman ya. Ketinggalan. Soalnya saya tadi open posisinya di sini ya. Di sini, di area ini ya, open posisi. Setelah lahir support ya. Oke. Di sini belum apa ya, di sini masih di area ini ya. Dia belum ngebreak. Ini juga nggak mau turun ya. Karena trennya naik, saya ngambil naik. Apakah durasinya cukup ini ya, 2 menit. Oke, di sini udah turun ya. Saya akan buy lagi ya. 2 menit, 3 menit. Kalau nanti ini salah, kita ambil balikannya ya. Oke, di TF 15 detik dia udah mengarah naik ya. Dan ini mengarah turun. Mengarah turun ya. Mengarah turun BO ya ini ya. Candle hijau di area resisten ini ya. Masih di area resisten. Oke, dia turun ya. Kita lihat. Oke, ini seimbang nih teman-teman ya. Ini yang di sini seimbang ya. Hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah lagi ya. Dia turun. Oke, loss 1 ya. Loss 1, ini udah jadi lahir support. Lahir support. Apakah ini akan lahir resisten baru? Oke ya, di sini tadi seimbang ya kekuatannya ya antara seller sama buyer. Oke, kita balik ke TF 1 menit. Oke ya, udah di breakout. Udah di breakout ya teman-teman ya. Ini juga sama ya. Di sini juga sama. Ya seimbang ya kekuatannya, tapi mengarah ke atas ya. Hijau makin banyak ya di sini ya. Hijau naik, turun ya, naik lagi ya. Kekuatan hijau 2 ya, ini baru 1 ya. Cukup dominan yang hijau ini ya. 1, 2, 3, 4 ini ya. Oke ya teman-teman ya. Sini kita tunggu udah BO. Ini udah BO dari resisten ya, berarti buyer cukup dominan ya, kuat. Ini juga mengarah ke atas ya. Kita tunggu ya. Ini masih kecenderungan ke atas teman-teman ya. Jadi kita harus sikap cepat ya teman-teman ya. Kalau kita salah, loss,
kita harus fokus ya, analisa balik. Oke, profit ya, profit teman-teman ya. Ini nominalnya jangan dilihat ya, jangan dilihat nominalnya, kita lihat cara strateginya aja, karena kita butuh strategi bukan nominal ya kan. Nominal banyak, kalau strateginya nggak ada ya sama aja. Oke, di sini di 15 menitnya pun dia udah semakin naik ya. Ini nggak bisa ngebreak ini ya, masih di atasnya ya kan. Ini masih di atasnya, semakin naik ya. Nah, ini di breakout ya, 15 menitnya di breakout. Ini juga di breakout, berarti tandanya ini trennya lagi naik kuat ya. Oke, kita harus turun lagi ke 1 jam. Oke ya, 1 jam udah ada tanda-tanda pembalikan ya. Ini di breakout, ini di breakout, tinggal ini ya, belum ya, sama ini ya, masih banyak lagi ya, tapi cenderung dia naik, ini kalau ini breakout ini, nah, kita bisa buy lagi. Oke ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ya, bantu channel ini agar channel ini bisa berkembang ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, komen juga ya. Bisa ditanyakan di kolom komentar nanti kalau ada berikutnya ya. Makanya teman-teman jangan lupa juga di klik tombol notifikasinya atau loncengnya ya, agar video selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan ya. Saya akan selalu membagikan strategi ya, atau cara open posisi yang bagus ya, mengikuti arah tren. Nah, jika kita salah bisa kita analisa balik ya, analisa dengan fokus, kok bisa loss, kenapa gitu ya. Jadi saya udah terangkan tadi ya kepada teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat, teman-teman juga paham apa yang saya sampaikan. Ya, cukup sekian dulu ya. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit, semangat ya guys.